Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya Hilbram Dunar untuk bisa hadir di depan Anda. Mudah-mudahan Anda sedang dalam suasana yang sangat menyenangkan, keindahan hati Anda bersama orang-orang yang paling Anda cintai. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang mengenai garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Seperti apa kira-kira? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, silakan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Kita bertemu lagi dalam program yang sederhana, Garbage In, Garbage Out, sampah masuk, sampah keluar, yang mudah-mudahan menjadikan kita setelah ini penghasil keindahan. Karena semua yang kita masukkan dalam pikiran, dalam hati, dalam tindakan kita, menjadi pengindah keseluruhan proses kita, dalam interaksi kita dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri terutama, karena yang kita butuhkan adalah memberhasilkan diri agar kita menjadi pribadi yang berguna bagi sesama. Itu. Baik, Pak Mario. Garbage in, garbage out. Tadi Pak Mario membuka program ini dengan kalimat semua yang kita masukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran kita akan menjadikan diri kita seperti apa. Saya masuk dari hukum sebab akibat, Pak Mario. Berarti apapun akibat yang keluar dari tindakan kita ada penyebabnya. Mohon bantuannya, Pak. Ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Hilbram baik sekali. Dan di bisnis ini sudah terkenal sekali. Garbage in, sampah masuk, garbage out. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Orang-orang yang tidak memelihara keindahan dari hatinya akan mencampur kata-kata keji dengan doa-doanya. Bayangkan itu. Harapan yang indah ditaruh di hatinya dicampur dengan perasaan dengki, iri, kesumat, itu ditaruh di sini. Atau pikiran yang harusnya mencari jalan keluar dari kesulitan hidupnya, memikirkan dirinya untuk menjadi rahmat bagi sesamanya, dikotori dengan muslihat untuk membalas dendam. Itu untuk memfitnah, untuk mengakali dan menutupi dusta. So, gaigo. Ini sebetulnya adalah istilah untuk hukum Tuhan yang paling kuat. Yaitu hukum sebab akibat. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan yang bukan untuknya kebaikannya dan sebaliknya. Satu lagi. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Untuk yang bertanya kenapa wanita baik menikah dengan laki-laki tidak baik, sebentar ya. Ada jawabannya untuk itu. Tetapi yang saya mau fokuskan adalah sekarang ini kita hidup di dalam akibat. Menunggu hari perhitungan sampai kiamat, yang sering salah kira, kita baru kira tanggal 12, bulan 12. Nah, tanya lagi orang-orang itu, kapan lagi kiamat? Oke? Nah, kalau menunggu hari perhitungan pada hari kiamat, kita bisa lupa bahwa setiap hari kita sudah dihitung. Absen di kantor saja dihitung. Lalu, kenaikan gaji Anda, bukankah itu dihitung? Jadi, kita sedang hidup di dalam akibat dari semua yang kita lakukan sebelumnya. Hari perhitungan telah terjadi lama. Itu sebabnya kita hidup di dalam akibat. Nah, sebabnya siapa? Gue banget. Itu yang orang-orang, anak-anak alay biasanya bilang, ini loh, saya adalah sebab dari kehidupan yang sekarang saya syukuri atau saya keluhkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti yuk kita stop mengeluhkan kehidupan dan kesulitannya. Masa lalu adalah satu-satunya masa yang bisa diubah. Masa depan belum terjadi, hari ini sedang berlangsung. Jadi yuk kita lakukan sesuatu hari ini sebagai sebab bagi terjadinya masa lalu yang baik. Lalu Anda bertanya, masa lalu kok bisa dirubah? Ya, kalau saya baik hari ini, sekarang tanggal berapa? Katakan saja tanggal 13. Tanggal 14 itu kan masa depan. Tapi kalau saya di tanggal 14, masa lalu saya tanggal 13. Dan baik, karena kemarin saya baik.
Yuk kita menjadi sebab yang indah bagi kehidupan kita besok. Oke, terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Sekarang saya persilahkan Anda menjadi penyebab pertanyaan Anda. Ya, Anda punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Mario, silahkan dipergunakan. Penanya pertama siapa? Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Endang dari Jakarta. Iya sih. Ya, tema kita kali ini garbage in, garbage out. Ya. Sampah masuk, Sampah keluar. sampah keluar. Kedengarannya kotor sampah gitu Pak. Bagaimana mengupayakan agar sampah yang sudah terlanjur masuk tidak keluar menjadi sampah tapi menjadi sesuatu yang berguna. Super sekali. Terima kasih Pak Mario, salam super. Kita mulai dari dinosaurus ya. Brontosaurus tuh. Yang membuat badannya besar itu apa? Ayo, simpulkan. Yang membuat badannya sampai segilik-gilik ini lingkungannya. Karena tetangganya gemuk-gemuk. Apa? Makan. Kalau dia puasa, rajin. Brontosaurus itu ramping-ramping. Jadi model semua. Jadi masalahnya Brontosaurus adalah makan terlalu banyak. Nah sekarang, siapa yang ingin tahu caranya makan sebanyak mungkin tapi tidak gemuk? Siapa? Mau tahu rahasianya? Makanlah sebanyak mungkin tapi jangan ditelan. Awas kalimat ini mengandung humor. Karena ada yang marah loh. Itu kan mubazir Pak Mario. Jangan, kalau mubazir serahkan ke orang lain setelah Nah, mohon maaf ya. Nah, tapi pikirkan itu. Kita itu memasukkan hal-hal berlebihan lalu mengeluhkan diri kalau kelebihan. Berarti kalau begitu jangan dimasukkan hal-hal tidak baik. Itu jangan dimasukkan. Ikhlas untuk bilang Tuhanku bersihkanlah hatiku dari dugaan-dugaan buruk. Tuh. Bebaskanlah pikiranku dari rencana-rencana buruk. Minta. Kalau Anda sudah tidak kuat dengan godaan, minta. Itu sebabnya Tuhan disebut Tuhan karena menerima permintaan untuk hal-hal yang tidak bisa Anda selesaikan. Nah, satu lagi. A quality cannot release itself from the preceding quality. Sebuah kualitas tidak bisa meninggalkan kualitas sebelumnya. See? Nah, kualitas sebelumnya itu bukan hanya, ini Anda, kualitas sebelumnya itu bukan hanya yang Anda masukkan. Ada kualitas sebelumnya yang paling penting dan menjadi tujuan dari episode ini. Garbage in. Ya. Ini garbage out. Bisa tidak loh, ini bisa menjadi dollar, rupiah, bisa menjadi wealth, kekayaan. Kalau apa? Ini kan juga ada kualitasnya. Jadi orang yang gaigo itu zero proses. Ini kotak putih ini ya, garbage in. Kalau keluarnya garbage ini tidak ada proses. Pikiran yang cerdas, hati yang bersih, sampah yang masuk diolah jadi pupuk kandang, jadi biogas, tuh, jadi alternative plywood, charcoal, building bricks. Kalau ada proses yang berkualitas, berarti kalau begitu orang yang hidupnya sulit belum menjadikan prosesnya bernilai. Nggak apa-apa yang dimasukkan garbage, orang-orang yang membenci Anda, melempar Anda dengan bata loh. Terutama anak-anak muda itu, kan kadang-kadang mereka lempar cendol, tapi ini lempar bata. Kalau lempar bata, ambil, terima. Untuk bahan bangunan. Setelah banyak bata lalu gini, ada kusen nggak? Jadi kesimpulannya bukan yang dilemparkan oleh kehidupan kepada Anda. Apa yang Anda lakukan dengan yang Anda terima. Gitu.
Super Pak Mario. Tergantung bagaimana kita memproses apa yang kita terima agar hidup kita menjadi lebih baik. Super sekali. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Kenapa sering di Golden Ways disebutkan yang pantas? Karena banyak orang hidupnya tidak baik karena tidak memantaskan diri bagi yang diinginkannya. Didukung oleh Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW. Saya Hilbram Dunar dan Garbage In, Garbage Out adalah program kita kali ini. Berbicara mengenai proses, tadi Pak Mario menarik sekali untuk saya bertanya terlebih dahulu sebelum saya berikan kesempatan lagi untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya. Mengenai proses, yaitu mengenai pikiran kita. Pak Mario, pikiran seperti apa yang bisa memproses sesuatu yang buruk tapi keluarnya menjadi sikap-sikap yang baik. Ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau orang gagal, oke? Ini dia gagal sendiri atau digagalkan? Ayo. Digagalkan. Siapa yang menggagalkan? Dirinya sendiri. Mana ada orang mau menggagalkan dirinya sendiri? Pikirkan dulu, sebentar gini. Ini filosofis ya. Ini tantangan di Golden Ways adalah menyampaikan filsafat-filsafat yang dalam dengan cara yang populer supaya bisa cepat diserap dan segera digunakan. Gini, apakah betul Tuhan Maha Tahu? Tuh. Jadi apapun yang terjadi sebelumnya itu Tuhan sudah tahu. Good. Jadi kalau begitu, segala sesuatu yang terjadi sudah diketahui. Sudah. Jadi kalau begitu, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau diizinkan terjadi? Jadi kalau begitu, tidak ada sesuatu terjadi dengan sendirinya. Kalau saya dari awal hanya mengatakan, tidak ada apapun terjadi dengan sendirinya, orang bilang, apa-apa? Gitu kan? Tapi kalau saya katakan semua sudah diketahui oleh Tuhan sebelumnya, dan kalau terjadi berarti diizinkan, berarti tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Termasuk kegagalan. Nah, sekarang saya balik ke sana. Tuhan Maha Penyayang, betul. Berarti yang dilakukannya adalah dengan kasih sayang. Dan orang yang melakukan sesuatu, orang bukan Tuhan saya. Orang yang melakukan sesuatu niatnya baik. Apalagi Tuhan. Good. Berarti kalau itu kegagalan, itu niatnya menyiksa kita atau nanti membahagiakan kita? Membahagiakan kita. Berarti kalau tidak ada yang terjadi dengan sendirinya dan diterjadikan, berarti niatnya adalah untuk kebahagiaan saya, termasuk kegagalan. See? There is no garbage di situ. Beauty in, beauty out. Berarti orang yang berpikir, yang dilihatnya keindahan. Kenapa Tuhan sering mengulang-ulang kalau kamu berpikir? Ada pelajaran pada terbit dan tenggelamnya matahari bagi orang yang berpikir. Ada pelajaran di sini dan situ kalau kamu berpikir. So itu sebabnya, kesimpulannya, pikiran adalah sumber derajat. Orang yang pikirannya digunakan dengan baik, derajatnya tinggi. Itu. Super sekali jawabannya Pak Mario. Pikiran adalah sumber derajat. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio. Penanya berikutnya, ya Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Amanda dari Jakarta. Yes, Ibu. Saya mau bertanya, gimana caranya untuk mengembangkan potensi diri kita di tengah kesibukan studi yang tidak sesuai dengan potensi kita? Ya, terima kasih Pak Mario. Anak muda tidak boleh tergesa-gesa menilai potensinya. Apakah dia punya potensi atau tidak. Anak muda tidak boleh, bukan masanya. Karena anak muda sebetulnya tidak mengatakan, saya pikir potensi, bukan. Anak muda itu hidupnya baru suka dan tidak suka. Jadi bagaimana you tahu potensi karena sedang tidak disukai.
Padahal yang tidak kau sukai belum tentu tidak baik bagimu. Ya, pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang penting. Biasanya Anda sukai atau tidak? Tidak. Kenapa? Pelajaran yang penting tidak disukai. Kenapa? Dosennya. Gurunya. Killer. Tidak enak. Gitu kan, wajahnya tidak seimbang. Gitu. Mahasiswa kan komentarnya macam-macam. Saya ingat dulu di buku catatan saya kalau kuliah itu ada hitungan-hitungan, centrangan-centrangan seperti kalau main badminton itu loh. Itu adalah saya hitung waktu dia bilang, aha. Jadi nggak belajar, hanya merhatikan, aha. Ayo. Ya, jadi kalau begitu, cintai yang harus Anda gunakan dalam kehidupan. Temukan cara untuk menyukai. Selalu ada alasan untuk menyukai sesuatu, meskipun lebih banyak alasan untuk membencinya. Ya, kehidupan itu kan begitu. Nah, kalau kita berlatih, ini latihannya sederhana. Guru tidak Anda sukai, Anda cari kesukaan yang Anda sukai, fokus ke sana, karena kalau Anda menyukai gurunya, Anda suka pelajarannya. Padahal pelajaran itu penting bagi kehidupan. Ya, nah kalau Anda sudah biasa belajar, tiap hari kuliah atau sekolah, belajar menyukai orang-orang yang tidak Anda sukai, nanti Anda bebas dari hasutan mengenai sulitnya kehidupan. Karena Anda selalu menemukan keindahan kehidupan. Itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu. Baik, sekarang saya akan minta kepada Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio untuk mengambil alat polling Anda, silahkan. Anda harus menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang diberikan oleh Pak Mario. Anda yang menyaksikan program ini juga bisa melihat di www.mtgwpol.com. Ya, ini dia pilihannya. Apakah yang menyeimbangkan kesempatan sukses antara orang-orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda? Pilihan A, kesungguhan untuk menggunakan pikiran. Pilihan B, rajin bekerja keras. Dan pilihan C, membangun hubungan yang luas. Menarik pilihannya A, B, atau C, silakan Anda tentukan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Anda yang sudah menentukan pilihan. Informasi juga kepada Anda, untuk Anda pengguna smartphone, bahwa sekarang ini Anda bisa memaksimalkan kegunaan dari smartphone Anda dengan menggunakan kartu Indosat Mentari. Karena kartu Indosat Mentari didesain khusus untuk smartphone. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan hasilnya dan dengan jawabannya tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setiap kali Anda berbicara, Anda sedang audisi untuk menjadi pemimpin. Kerja keras di bidang yang tepat, itu indah sekali. Didukung oleh Untuk Anda yang masih memikirkan kira-kira jawaban pollingnya seperti apa, Anda akan segera mengetahui hasilnya. Kita lihat sama-sama. Apakah yang menyeimbangkan kesempatan sukses antara orang-orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda? Pilihan A sebesar, kita cek sama-sama, yang memilih A ternyata 29%, yang memilih B sama 29%, yang membangun hubungan yang luas, pilihan C sebesar 42%. Super sekali. Oke. Apakah ada yang salah dari 3 pilihan ini? Tidak. Tetapi apakah ada kemungkinan yang satu lebih tepat dari yang lain? Ya, itu masalah orang baik. Orang baik itu tidak salah, hanya kurang tepat. Itu loh. Lalu karena hidupnya tidak baik karena kurang tepat, dia menyalahkan kebaikannya. Apa aku kurang baik? Kenapa aku yang unyu-unyu dan cantik ini kok masih lama sendiri? Tuh, jadi dia menyalahkan kebaikan. Padahal yang salah ketepatan. Nah, yuk nanti kita buktikan itu dari bahasan. Kita mulai dari yang B. Yang B, Mas Ilbram. Rajin bekerja keras. Siapa yang memilih ini?
Kalau menurut saya, Pak Mario, untuk supaya kita bisa sukses dengan orang-orang yang tingkat pendidikan yang berbeda, kalau menurut saya harus rajin bekerja keras untuk memahami, tidak melihat pendidikan berbeda. Betul sekali. Jadi bekerja keras itu menentukan keberhasilan. Nah, di Facebook sering saya menerima pertanyaan, Pak Mario, saya bangun pagi jam 3, bawa sayur saya ke pasar, saya tunggui di mobil, saya pegangi semua karena angin dan sambil saya tidur di atas itu, sampai di pasar saya atur, saya pegangi lagi karena saya tidur, nunggu pembeli. Waktu pembeli datang, belinya sedikit, sehingga banyak yang harus saya bawa pulang untuk makan kambing karena tidak laku. Nah, Pak Mario, saya sudah bekerja ini 20 tahun. Tapi tidak ada perubahan hidup saya. Apakah kerja keras akan membantu orang ini? Kalau menurut saya, iya. Jadi dia harus lebih keras lagi. 20 tahun lagi. Itu loh. Sudah mulai kelihatan bahwa kerja keras itu syarat minimal. Syarat minimal. Berarti ada sesuatu yang harus ditambahkannya. Seperti orang mau keluar rumah, dia buka pintu lemari. Keluar nggak, Bu? Dia bilang, loh, kok? Itu, kalau dia masuk pintu lemari, berarti harus ada ketepatan. Kerja keras di bidang yang tepat itu indah sekali. Kenapa saya katakan masalah orang baik adalah ketepatan dari yang dilakukannya. Dia sudah baik. Ya? Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Membangun hubungan yang luas. Aha. Mas Ilbram pilihkan. Terima kasih Pak Mario. Nama saya Suminto. Saya memilih membangun hubungan yang luas karena dalam membangun hubungan yang luas kita mendapatkan sesuatu yang baru. Mungkin channel-channel baru atau link-link baru dan di situ kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan partner baru. Terima kasih dari saya. Super sekali. Ada seorang adik di Facebook bertanya, kenapa Pak Mario tidak tampil di televisi dari dulu? Dari dulu. Jawabannya, sengaja saya tidak tampil daripada dikenal luas tidak mampu. Berarti membangun hubungan luas dengan membawa nilai. Banyak orang, banyak temannya tidak jadi apa-apa. Ayo. Tapi satu orang dikenal oleh satu orang yang tepat akan jadi orang hebat. Berarti bukan luasnya hubungan. Tapi nilai dari orang yang dikenal. Itu sebabnya jadilah orang bernilai sebelum Anda mengenalkan diri. Karena resikonya besar loh. Saya mau tampil di TV itu memperhatikan semua kakak angkatan saya. Yang tidak bertahan lama, kenapa? Yang tidak punya staying power, kenapa? Kenapa low interest? Saya pelajari semua. Setelah mulai siap saya tampil di TV Jakarta. Dites di situ. Baru lebih luas, saya berterima kasih sekali karena Metro TV mengenali yang bisa kita lakukan sama-sama. Sampai menjadi Golden Way selama 5 tahun ini. Berarti bukan luasnya hubungan, tapi nilai yang kita bawa di dalam hubungan itu. Itu. Kenapa saya simpan yang 29%? Kesungguhan untuk menggunakan pikiran. Waktu bekerja keras, kalau pikirannya baik, yang dikerjakannya tidak salah. Dan dikerjakannya dengan cara yang lebih baik. Kalau dia berpikir, loh, orang jujur, berpikir tidak? Tidak. Walaupun dia cum laude lulus kuliahnya, tapi kalau tidak jujur, dia itu orang tidak berpikir. Karena tidak ada kejujuran menyelamatkan siapapun. Ketidakjujuran tidak bisa menyelamatkan siapapun. Tidak ada pilihan lebih baik daripada jadi orang baik. Kalau dia berpikir. Nah, membangun hubungan yang luas, kan dia berpikir sebelum kenalan. Apa yang aku kenalkan? Bagaimana cara aku berkenalan? Dia tahu? Dia terangkan wajah, ini, dan itu sejak muda saya latih itu, Pak. Sebelum saya ketemu orang, di rumah saya berlatih. Menerangkan wajah, menganggunkan
taruh dada yang paling baik di hadapan dia, saya taruh kaki saya yang terbaik, salaman, saya katakan sesuatu yang baik. Saya ulangi lagi, saya tampil lebih baik, saya katakan terima kasih telah diizinkan bertemu, diulangi terus. Itu kan penggunaan pikiran. Jadi sebagai anak muda waktu ketemu orang tua ini terkesan. Kita bilang nggak? Anak muda ini adalah impianku waktu aku muda dulu. Nah kalau saya konsultan dan waktu saya itu konsultan muda, dia bilang apa? Dek, bisa Anda ajarkan sikap itu kepada karyawan saya? Berarti kalau begitu berpikir itu betul. Kenapa Tuhan itu menekankan berpikir? Berpikir yuk, jangan sepelekan pendidikan. Kalau Anda belum dirahmati oleh orang tua yang bisa membiayai Anda, cari cara untuk berpendidikan. Yang paling menyedihkan adalah anak-anak yang sehat, mampu berbakat, dan ada membiayai tapi malas. So kalau gitu yuk kita lebih berpikir. Itu. Terima kasih Pak Mario, kemampuan menggunakan pikiran. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk kemampuan menggunakan pertanyaan Anda yang hadir di studio. Ada penanya berikutnya? Ya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Saya Endah Saragi dari orang tua SD Islam Harapan Ibu Pondok Pinang. Yang ingin saya tanyakan Pak Mario, terkadang kita tidak bisa menghindari garbage di sekitar kita. Ya, kita berada dalam lingkungan yang apakah saudara atau orang yang suka mengeluh atau lingkungan teman-teman yang negatif gitu loh. Walaupun kita sudah sering membentenginya dengan sering nonton program Pak Mario atau baca buku, tapi kita tetap manusia biasa yang up and down. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu Pak Mario? Terima kasih. Super sekali. Ibu pernah mendengar ungkapan semakin tinggi pohon, semakin tinggi, semakin kuat anginnya. Nah, apa yang menjadi masalah? Apa yang mengkhawatirkan pohon ini kalau ada angin? Tidak kuat akarnya. Nah, orang-orang yang mau tampil dalam kehidupan publik, yang mau jadi orang yang berwenang secara luas, harus membangun dasarnya. Dasar ini, istilah saya adalah acceptability. Orang yang diterima, sedikit ditolak. Jadi orang yang sering ditolak, berarti dia belum membangun penerimaan yang luas. Jadi ada caranya, yaitu menguatkan diri. Mengatakan, aku bisa, gitu toh. Ada yang tanya ke saya juga, Pak Mario, apa betul? Apa boleh kalau saya mau presentasi dan nervous, saya anggap semua orang monyet? Saya bilang jangan, yuk bicara apa sama monyet. Jadi kalau begitu, jangan gunakan cara-cara akal-akal itu kecuali yang memang aku berhak bagi keberhasilan. Yang dikatakan orang lain tidak berpengaruh kepadaku kalau aku tidak menggunakannya sebagai pengaruh buruk. Yang memuliakanku Tuhan, tidak ada hinaan bisa merendahkanku. Yang kulakukan baik, aku akan baik. Lalu, bangun pribadi yang mampu diterima. Acceptability ada dua. Satu, acceptability di hati dan acceptability di pikiran. Anda lihat di Golden Way saya selalu tersenyum. Itu untuk acceptability yang mana? Di hati. Saya bicara seperti kepada orang yang saya sayangi. Itu acceptability di hati. Saya tidak mengkhususkan agama tertentu, merendahkan keyakinan tertentu. Saya memuji upaya orang untuk memuliakan kehidupannya. Itu acceptability di mana? Di hati. See? Nah, tidak ada masalah apakah orang akan membenci Anda atau tidak. Karena wajar untuk setiap pembawa kebaikan ada pembencinya. Kalau Anda tidak ada yang membenci, berarti Anda tidak cukup baik. Betul loh Pak, orang-orang hebat itu direkrutkan pembenci oleh setan untuk menghalangi kebesaran dari kebenarannya. Nah, berikutnya. Saya sering mengatakan hal-hal di sini yang bagi adik-adik setelah mendengar itu mengatakan, oh iya. Pernah begitu? Oh iya. Setelah oh, aha. Pernah begitu? Kalau begitu aku bisa dong. Itu acceptability yang kedua. Acceptability di pikiran. Jadi Anda harus berpendidikan, mengumpulkan ilmu,
Oke, belajar cara pikir orang lain, dasar budaya, lalu diterapkan dalam yang Anda bicarakan. Dengarkan ini dan ini penting sekali. Setiap kali Anda berbicara, Anda sedang audisi untuk menjadi pemimpin. Hati-hati. Waktu Anda bicara, saya merasa bahwa itu sudah audisi untuk menjadi pemimpin. Dan audisi itu harus dua acceptability-nya. Acceptability di hati dan di pikiran. Nah, saya simpulkan istilahnya. You have to be heartwarming. Anda harus menghangatkan hati. And you have to be logically sound. Anda harus benar secara logis. Itu. Heartwarming and logically sound. Beautiful Pak Mario, super sekali. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan program ini tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena ayah-ayah yang hebat tidak usah banyak bicara, keteladanan kesehariannya membuat anak-anaknya terdidik untuk mirip bapaknya. Didukung oleh Saya Hilbram Bramdunar. Garbage in, garbage out adalah topik kita di program kali ini di MT Teguh Golden Ways. Sebelum saya bertanya kepada Pak Mario, saya akan memberikan kembali kesempatan kepada Anda yang tidak hadir di studio untuk bertanya melalui tayangan berikut ini. Halo Pak Mario, salam super. Saya Huda. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya menanggapi tanggapan buruk dari teman kita? Apakah harus didengarkan saja atau dipikirkan? Karena saya tidak mau itu semua berpengaruh dalam kinerja saya nantinya. Terima kasih Pak Mario, salam super. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Pak Huda, kita harus memutuskan bahwa pikiran kita itu indah, cantik. Pernah nonton film Beautiful Mind? Kita harus menjadi pribadi yang mind-nya, yang pikirannya beautiful. Sehingga garbage in, garbage out tidak berlaku lagi kepada kita. Karena itu hujatan, cemooh, hinaan, keluar sebagai kedamaian. Kok bisa dihujat jadi damai? Karena mengerti untuk setiap pembawa kebaikan ada pembencinya. Tuh. Direndahkan gitu. Orang yang berusaha menarik Anda turun itu orang yang di bawah. Anda sudah di atas. Damai nggak? Good. Jadi Anda lebih bersyukur. Tuh. Kemudian Anda dihina, ditolak gitu. Wanita itu mengatakan bukan wajahmu saja yang bermasalah. Gitu. Tapi kemampuan ekonomimu gitu kan. Wah, marah sekali. Gitu, laki-laki ini marah sekali. Jadinya rajin, jadi apa nanti? Sukses. Karena wanita memaafkan wajah yang kurang kalau orang itu sukses. Iya toh? Dia bilang, gak apa-apa, aku jalan sama kamu, merem saja. Asal kamu sukses. Karena sukses is sexy. Iya toh? Kulit wajah yang tampan itu hanya sebentar dan di masa muda. Yang senang mendengar ini pasti jelek orangnya. Saya mengerti sekali karena itu masalah saya sejak muda. Oke, nah, tetapi tidak usah khawatir, wajah itu membaik kok. Saya ini, nah. Jadi apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda, yang niatnya merendahkan Anda, if you have a beautiful mind, they will only bring you up high, seperti bola bekel yang dibanting. Aku bola bekel, bantinglah aku karena bukan jatuhku yang penting, tapi melentingku kembali naik. Tuh. Bounce higher ya, terpelanting lebih tinggi. Kita lihat untuk pertanyaan berikutnya. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Deblen, bekerja di
perusahaan swasta di Jakarta. Saya mau tanya sama Bapak Mario, kalau masalah cewek kok putus mulu, nggak langgeng. Apa saya kurang ganteng atau kurang kaya? Saya bingung nih jadinya. Gitu aja Pak Mario. Sekian, terima kasih. Salam super. Apakah Pak Deblen orang yang jujur? Jujur. Polos ya. Polos, dia bingung apakah wajah saya atau masalah ekonomi saya. Tuh, nah, ini wanita-wanita ini kejam sekali. Coba sekarang, Pak Deblen. Coba dengarkan ini ya. Kalau saya sebut namanya Deblen, Deblen, keren. Tapi kalau, Pak saya Deblen. Wanita itu investor masa depan. Kalau brand Anda, kalau logo Anda tidak menjanjikan nilai yang tinggi di masa depan, dia nggak invest. Ayo, orang di pasar modal itu kan invest ke brand. Proses, ya corporate initiative-nya seperti apa, corporate actions-nya seperti apa, lalu dia invest. Orang menyebut namanya tanpa rasa hormat, menunjukkan dia sendiri khawatir dan tidak yakin. Gitu kan, dibilang apa wajah saya gitu. Kasihan sekali anak ini. Oke? So, sekarang sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang wanita. Kalau Mas Deblen kaya, sukses, dia akan menyebut namanya Deblen. Come to my bank and see what I can do for your business. So, kalau begitu, apa anjuran Anda bagi Mas Deblen? Bangun rasa hormat kepada diri sendiri. Jangan katakan sesuatu kalau tidak menambahkan nilai. Kalau tidak ada yang baik, Anda katakan diam karena tidak menambahkan nilai. Kalau Anda mengatakan sesuatu yang tidak menambahkan nilai, pasti mengurangi nilai. Jadi diam. Begitu, lalu belajar mengangguk yang anggun. Jadi kalau wanita bicara, bertanya itu, apa? Apa? Ya. Terus kalau ngajak makan teman wanita, cari restoran yang mengerti cara membuat menu untuk laki-laki pas-pasan. Ini restoran di seluruh Indonesia bisa gunakan ini. Dan kalau Anda gunakan ini ramai sekali. Dikunjungi laki-laki pas-pasan. Caranya begini, sediakan menu yang untuk wanita tanpa harga. Oke, tanpa harga. Jadi hanya namanya, tanpa harga. Yang laki-laki ada harganya. Jadi waktu pacarnya Mas Helbem bilang, aku pesan ini. Enggak enak. Karena dia tahu nih 87.000. Iya toh? Nah, restorannya juga harus penting. Gunakan nama yang keren untuk hal-hal yang paling murah. Jadi wanita bilang, aku mau ini. Wah, boleh deh. Karena cuma 4.000. Begini. Gunakan teknik saya, itu teknik penyelamatan diri. Oke, itu yang harus digunakan. Laki-laki yang belum mapan harus menyelamatkan diri dengan cara-cara seperti itu. Dalam sedih dan galaunya hati itu, berdoalah. Buatlah aku jadi laki-laki yang gagah, yang tidak lagi lembeng, gitu kan? Ya mulai dari sekarang, suara Deblen, yang gagah Deblen. Supaya wanita-wanita membayangkan Anda menjadi ayah yang menghebatkan anak-anak. Karena ayah-ayah yang hebat tidak usah banyak bicara, keteladanan kesehariannya membuat anak-anaknya terdidik untuk mirip bapaknya. Dan mudah-mudahan Mas Deblen menjadi seperti itu. Super sekali Pak, bicara mengenai keteladanan keseharian. Saya ingatkan juga kepada Anda, jangan lupa untuk Anda pengguna smartphone, bahwa sekarang ini Anda bisa mengoptimalkan dari kemampuan smartphone Anda dengan menggunakan kartu Indosat Mentari. Karena kartu Indosat Mentari sudah didesain khusus untuk pengguna smartphone. Kami akan segera kembali sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, saksikan terus Metro TV di Mario Teguh, Golden Ways.
Semakin kau berupaya melupakannya, semakin engkau mengingatnya. Hati yang bening tidak bisa keruh. Terima kasih Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Garbage in, garbage out adalah topik kita di malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan lagi kepada kesempatan untuk bertanya dari sahabat super yang hadir di studio, saya akan mempersilahkan kepada Anda yang sudah memfollow Pak Mario di Twitter @mtlovinhani, satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh, untuk Anda bertanya ya. Tadi Pak Mario sudah memberikan kesempatan, apakah pertanyaan yang Anda berikan, dan mudah-mudahan bisa tersampaikan langsung kepada beliau. Saya pilih satu pertanyaan dari Twitter. Ini dia. Dari Anindya. Pak, kenapa setiap saya mau ikhlas, mau menyembuhkan luka yang ada, pasti saja ada yang bikin flashback ke masa itu. Gimana tuh? Super sekali. Adik Anindya yang baik hatinya. Perubahan yang tanpa masalah bukan perubahan. Kalau Anda ingin perubahan yang tidak ada masalah, itu bukan perubahan. Tetapi orang tidak berubah, juga sudah masuk dalam masalah. Nah, ini bagi yang galau-galau cinta. Dengarkan ini. Semakin kau berupaya melupakannya, semakin engkau mengingatnya. Celep, celep. Oke? Iya toh? Semakin kita berupaya melupakan, semakin ingat. Kenapa? Karena untuk melupakan, Anda harus ingat apa yang Anda lupakan. Aku mau melupakan apa ya? Ayo coba. Ayo. Nah, berarti jangan berupaya melupakan, karena akan semakin ingat. Caranya adalah ingat yang terjadi. Lupakan kepedihannya. See? Berarti kalau begitu, ambil pelajaran dari kesalahan masa lalu. Ada tuh di antara kita yang diam-diam, tahu-tahu, astagfirullah. Ada. Iya ya, sering begitu ya. Orang kaget, ngapain? Kan? Itu karena kita ingat yang kita katakan ke ibunda, yang kita lakukan ke adik, lalu kita menyesal sekali. Sehingga kata-katanya adalah, I remember the lessons of the past, only they don't hurt me anymore. Saya ingat pelajaran masa lalu, hanya mereka tidak melukai lagi saya. Karena, I'm a better person. Karena saya orang yang lebih baik karena kesalahan saya di masa lalu. Kalau ada orang bicara, masa lalu Anda kan begitu. Betul, itu masa laluku. Yang kau benci aku sekarang atau aku yang dulu? Kalau kau benci aku yang dulu, sama, aku juga marah tentang diriku yang dulu itu. Kok bisa begitu dia? Ya toh? Tapi kalau dia tidak lakukan itu, aku tidak menjadi pribadi yang sepenyayang ini kepadamu. Coba itu. Dia yang akan bilang, celup, celup, celup. Ya, jadi kalau begitu, ambil pelajarannya. Kalau Anda sudah ikhlas, kata ikhlas itu jangan lupakan Tuhan. Tidak ada orang ikhlas yang tidak melibatkan Tuhan. Nih, aku ikhlas masuk sini berarti yang tidak bisa aku tangani sekarang diurus Tuhan. Tuhan, biarkan aku mengurusi orang-orang yang mencintaiku supaya Engkau yang mengurusi orang-orang yang membenciku. Orang ikhlas itu melakukan yang bisa dilakukannya, menyerahkan kepada Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu. Saya lanjutkan masih dari Twitter @mtlovinhani. Pertanyaan berikutnya, ini dia, saya tampilkan di layar. Dari Dewi Ratna Prasetya. Pak Mario, ya. Bagaimana cara kami para remaja menjernihkan pikiran dan hati dari sampah-sampah yang masuk dan tetap anggun di hadapan mereka? Super sekali. Waktu orang ini air di dalam gelas Anda. Oke, saya kasih Anda pilihan. Air Anda bening atau keruh? Air di dalam hati Anda. Bening, pilih. Bening atau keruh? Bening. Dah, pegang dulu ya. Oke, bening. Dah.
Apa yang harus Anda lakukan kalau ada orang berusaha melemparkan sampah? Apa yang Anda lakukan? Di-deflect, dibuang ke sana. Bilang apa? Itu bukan untukku. Aku orang baik. Hinaan itu bukan untukku. Aku orang baik. Jadi tidak ada sampah yang masuk. Satu lagi, ada sampah yang Anda undang sendiri. Yaitu pikiran-pikiran buruk Anda sendiri. Lalu katakan apa? That's not me. Dan pikiran-pikiran itu juga mengganggu saya. Lalu saya katakan, that's not Mario Teguh. I respect Mario Teguh. Saya menghormati Mario Teguh, itu bukan pikirannya Mario Teguh. That's not me. Katakan itu kalau ada pikiran buruk masuk. I am not that. Dah. Berarti kan tidak ada sampah yang masuk. Dah ya. Kalau tidak ada ya sampah yang masuk, tidak ada masalah. Karena hati Anda isinya air apa tadi? Air bening, diaduk-aduk seperti apapun. Bisa kotor. Bisa keruh. Mungkin berpusar, berbuih sebentar, tapi tidak bisa keruh. Hati yang bening tidak bisa keruh. Apapun masalahnya, mungkin sedih sebentar, mengeluh sebentar kepada Tuhan, meratap sebentar kepada Tuhan, tetapi bangun pagi hari sebagai pribadi yang percaya diri dan rezekinya baik. Coba itu. Jadi kalau gitu, you're a good person. Sebetulnya Anda pribadi yang indah. Jangan dikotor-kotorkan dengan yang dikatakan orang atau pikiran kita sendiri. You're a beautiful soul. Anda jiwa yang dilahirkan Tuhan dengan niat untuk dimuliakan. Itu. Kita break lagi sebentar. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Maksimalkan niat dari kebaikan Anda karena Tuhan mencukupkan kemampuan orang-orang yang niatnya baik. Banyak orang menyiksa dirinya sendiri dengan merasa tidak pantas. Sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan yang disampaikan ke Pak Mario melalui Facebook. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dengan Facebooknya Pak Mario Teguh ya. Satu pertanyaan, ini dia. Dari Gigin Hilmawan, seberapa besar sih Pak Mario kemungkinan kehidupan akan menemukan diri kita pada sosok yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan? Salam super Pak Mario. Salam super Pak Gigin. See yourself. Lihat diri Anda sendiri. Bagaimana cara Anda melihat diri Anda sendiri? Di cermin ya. Good. Cara berikutnya? Pada yang dilakukan orang lain dalam kehadiran Anda. Kalau Anda hadir, orang sibuk SMS-an, BBM-an, tidak memperhatikan Anda, berarti Anda tidak penting. Ya. Jadi apa yang Anda lakukan? Begitu masuk langsung bilang, "Hei, apa kabar?" Langsung memperhatikan tuh? Berarti ada cara. Kita tidak menggunakan cukup cara untuk menarik orang dari ketertarikan lain menjadi tertarik kepada kita. Orang-orang yang atraktif, yang charming, itu daya tarik pribadinya lebih kuat daripada kepentingan dia yang lain. Sampai dia mengharuskan mendengarkan, mengharuskan memperhatikan. Nah, how do you see yourself? Bagaimana Anda melihatnya? Ini pertanyaan saya sekarang. See yourself, lihat diri Anda sendiri. Siapa yang melihat dirinya di masa depan sejahtera dan kaya? Good. Good. Waktu Anda see yourself jadi orang kaya, ada perasaan tidak berhak enggak untuk itu? Tidak pantas enggak untuk itu? Kalau ada, belajarlah berdamai dengan pandangan yang lebih baik di masa depan. Banyak orang menyiksa dirinya sendiri dengan merasa tidak pantas. Oke, kenapa Anda merasa, coba sekarang gini. Yang wanita, yang belum menikah. Siapa? Katakan. Good. Sekarang, apakah Anda inginkan suami Anda nanti tampan, kaya raya, sangat setia, banyak pilihan tapi hanya milih Anda, dan menggunakan Anda sebagai senjata rahasianya, sebagai perhiasan terindahnya? Mau? Nah,
Anda pantas nggak untuk orang itu? Pertanyaannya sederhana, Anda merasa pantas nggak? Kalau Anda tipe yang GR, akan bilang pantas. Iya dong, pantas, nggak apa-apa. Nanti saya akan ke sana lagi. Yang kedua, kalau Anda tipe yang bilang aku nggak pantas, pertanyaannya gini, apa yang Anda lakukan untuk memantaskan diri? Jadi bukan derita hati mengenai pantas atau tidak, boleh atau tidak, tetapi your physical activity, aktivitas fisik Anda yang menjadikan Anda pantas. Bisa dibayangkan kalau Anda wanita mau menarik bagi pria, oke? Tapi Anda pakai daster batik, ya, yang batiknya sudah hilang. Terus karetnya sudah mati. Jadi panjang begitu, dilipat, dipenitiin. Lalu makannya sambil mengunyah, sambil terbuka. Ayo, pantas nggak bagi pria yang hebat tadi? Tidak. Jadi kehidupan kita adalah peperangan antara keinginan dan malasnya memantaskan diri. Kalau Anda tidak malas memantaskan diri, tidak ada masalah. Ingin yang besar, tidak malas. Nggak ada masalah. Anda akan katakan, I am young and in the process of becoming. Saya masih muda dan dalam proses menjadi. Jadi kalau you tolak aku sekarang, katakan laki-laki ya, yang ditolak oleh wanita-wanita itu. Kalau kau tolak aku, sesungguhnya kau menyiapkan penyesalan yang parah bagimu. Super sekali Pak Mario. Oke, kita break dulu sebentar, tapi saya ingatkan lagi kepada Anda, untuk Anda pengguna smartphone, jangan lupa bahwa sekarang Anda akan semakin bisa mengoptimalkan kemampuan dari smartphone Anda, karena Anda bisa menggunakan kartu Indosat Mentari. Dengan kartu Indosat Mentari yang didesain khusus untuk smartphone Anda akan semakin mampu menggunakan smartphone Anda semaksimal mungkin. Kami akan segera kembali sebentar lagi, jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Orang yang sedang down tidak perlu lagi takut jatuh. Kan bukankah sampah bagi orang lain adalah harta bagi orang yang lainnya? Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan MTGW. Satu segmen lagi terakhir, masih berbicara mengenai garbage in dan garbage out. Kita dalam program ini membahas sebuah proses. Nah, proses yang tidak tepat menjadikan hal-hal buruk yang masuk, keluarnya pun akan buruk. Proses yang tepat menjadikan sebaliknya. Apapun yang masuk ke dalam diri Anda, menjadikan Anda pribadi yang lebih baik. Prosesnya sebenarnya seperti apa, Pak? Super sekali Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pesan pendek, sebelum kita mulai dengan bahasan yang lebih dalam. Orang yang sedang down, tidak perlu lagi takut jatuh. Sudah down, mau kemana lagi? Oke, yang sedang merasa down, be happy. Sekarang kita pikirkan naiknya. Ini naiknya. Kalau Anda sudah kerja keras, tetapi belum menghasilkan, kalau Anda sudah kerja keras tapi belum menghasilkan, Anda lebih beruntung daripada orang yang malas dan tidak bertindak. No action. Untuk orang-orang yang punya masalah dalam kemalasan dan dalam tidak adanya tindakan, masalahnya akan selesai apabila dia menambahkan kesungguhan. Ini banyak orang tidak sungguh-sungguh. Ingin sukses, tidak sungguh-sungguh. Katanya mencintai, tidak sungguh-sungguh. If you love her, you will always have time. Kalau Anda mencintainya, selalu ada waktu. Bukan alasan bahwa Anda bekerja untuknya, lalu tidak punya waktu untuknya. Apabila Anda sudah sungguh-sungguh dan sudah kerja keras, tetapi belum menghasilkan, solusinya adalah waktu. Anak muda memang akan sering galau karena hasilnya sedikit, karena masih muda, waktu menabungnya pendek. Jadi, kalau obatnya waktu, sikapnya adalah sabar. Jadi, setelah kesungguhan yang kita butuhkan, kesabaran. Nah, kalau sudah sungguh dan
sabar. Ini apa solusinya Pak Mario? Sudah sungguh-sungguh, sudah sabar. Masalahnya pasti selalu berkenaan dengan ketepatan. Berarti sungguh-sungguhnya di sesuatu yang tidak tepat. Sabarnya, sabar salah. Ada dekat dan baik, mengharapkan cinta yang jauh dan tidak pasti. Dimodali dengan keyboard dan sedikit pulsa. Tuh? Iya. So, kalau begitu, kalau sudah sungguh-sungguh dan sudah sabar, perbaiki ketepatan dan solusinya adalah berpikirlah. Pikiran. Kenapa Tuhan itu menjanjikan derajat yang tinggi kepada orang yang berpikir? Satu ayat Tuhan terbuka luas penjelasannya kalau kita berpikir. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perbaiki kesungguhan Anda, itu dasar. Setelah itu perbaiki kesabaran Anda, itu yang menyampaikan. Dan perbaiki pikiran Anda karena itu yang menepatkan. Gitu. Terima kasih Pak Mario, super sekali jawaban untuk saya. Bisa kita masuk pada kesimpulan Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Garbage in, garbage out berlaku kepada orang yang proses internal mentalnya tidak menambahkan nilai. Kalau dia pribadi kosong, gitu, kalau ada orang mengatakan di telinga kanannya, halo, gitu nanti kedengaran, halo, 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 halo. Kepalanya karena kosong, bergema. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti kalau begitu kita ini menjadi hebat kalau internal proses kita indah sehingga apapun yang disebut garbage menjadi harta. Kan bukankah sampah bagi orang lain adalah harta bagi orang yang lainnya? Baru menemukan kasur bekas saja bagi seorang pemulung sudah harta. Apalagi apabila Anda menemukan proses menjadikan gas dari busa kasur bekas itu. Dan gas itu khusus untuk melapisi lensa kacamata sehingga anti gores dan tidak memantulkan sinar. Coba. Berarti betul ya bahwa pendidikan itu peninggi derajat. Itu sebabnya saya sampaikan berkali-kali dalam program ini, iman saja tidak cukup. Tuhan mengatakan, ya selesai, aku sudah tahu kamu menerimaku sebagai Tuhanmu. Sekarang berpikirlah. Gunakan akalmu, baikkan hubunganmu dengan sesama. Cari kekayaanku yang tersebar di muka bumi. Jangan kau tetap menerima gaji dari perusahaan yang menyuap pejabat. Jangan kau pilih pejabat yang menyuap untuk memilihnya karena dia akan mencuri saat menjabat. Sabarlah dalam kehidupan yang kelihatannya tidak adil ini karena Tuhan punya polisi-polisi dan KPK-KPK yang tidak kelihatan. Yang akan mengadilkan kehidupan sehingga kita yang baik-baik ini terpelihara dalam kebaikan. Lalu menjadi teladan bagi sesama yang belum baik untuk segera meniru karena ternyata tidak ada kebaikan di luar kebaikan. Itu. Tuhan akan mengadilkan kebaikan karena tidak ada kebaikan di luar kebaikan. Super Pak Mario, terima kasih untuk program ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Sampai bertemu tentunya di Mario Teguh Golden Way. Saya melihat bahwa selama ini hanya menunggu waktu saja. Dan saya bahagia mendengar pernyataan dari Pak Mario Teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu positif ataupun negatif, itu semua tergantung kita bagaimana cara mengolahnya. Dan saya akan memberikan yang positif lagi pada lingkungan sesama, dan saya tidak akan menerima yang negatif, dan saya bagikan untuk sesama. Dalam pemikiran saya menjadi lebih banyak positif ketimbang daripada lingkungan yang memberikan saya energi-energi yang negatif. Dapat inspirasi dari Pak Mario Teguh. Karena sosok Mario Teguh yang dari benar-benar dari kampung dan saya pun dari kampung, jadi benar-benar menginspirasi. Mencerdaskan pikiran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super.